Kita semua adalah orang-orang yang pola pikirnya sudah berubah. Orang-orang yang identitasnya sudah berubah. Orang-orang yang karakternya sudah berubah. Tapi gini, ketika itu semua diubahkan dalam kehidupan kita, what next? Apa selanjutnya? Mesti jadi pertanyaan adalah gini, saya diubahkan Tuhan untuk apa? Makanya saya catat gitu, Tuhan gak mau hanya kita yang diubahkan. Tapi Tuhan mau lihat perubahan hidup kita, ada hidup orang lain juga yang Jadi Tuhan ubah kehidupan kita, bukan cuma buat diri kita doang. Tuhan ubah kehidupan kita, supaya ada orang lain juga diubahkan lewat perubahan kehidupan kita. Shalom semua. Sekali shalom. Ini udah rapi belum nih? Keren gak kalau begini? Karena ini khotbah perdana saya sebagai statusnya baru gitu ya. Jadi pakai jas itu. Tapi sekali aja udah, habis itu enggak lagi gitu ya. Jadi kalau nanti pas khotbah agak ngawang-ngawang dikit, ya teman-teman tahu gara-gara apa gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Kita berbicara soal firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang tema pada hari ini adalah firman Tuhan yang mengubahkan. Itu tema yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, saya akan mulai khotbah pada pagi hari dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang percaya kalau firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita? Teman-teman percaya kalau firman Tuhan itu berkuasa, amin? Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita, teman-teman percaya itu? Pertanyaan kedua, siap? Siapa yang hidupnya udah berubah secara signifikan? Loh, kok jadi gak ada? Ulang. Siapa yang percaya kalau firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita? Semua percaya? Pertanyaan kedua, siap? Siapa yang merasa kalau hidupnya udah berubah karena firman? Lumayan. Tadi gak ada, sekarang ada 20%. Tapi saya berdoa gini. Yang akan kita bahas pada hari ini bukan sesuatu yang ngawang gitu. Tapi kita harus mengalami semua. Kenapa? Karena firman Tuhan catat itu dalam kehidupan kita. Kita bikin lebih jelas lagi, oke? Yang duduk sama istrinya atau suaminya atau pasangannya boleh ya? Coba tanya ini ke pasangannya. Sayang. Ini, oh enggak sama pasangannya gitu ya. Coba tanya sayang, sama pacar juga boleh, gak apa-apa. Sayang, menurut kamu aku udah berubah belum gitu? Coba tanya deh. Dengan penuh kasih, jangan intimidasi gitu ya. Kalau intimidasi, sayang aku udah berubah belum? Nanti dia jawabnya udah semua. Coba tanya istrinya, tanya suaminya, sayang selama ini, selama saya percaya Yesus, yang katanya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, saya udah berubah belum? Coba tanya gitu. Pertanyaan kedua, coba tanya istrinya atau suaminya, menurut kamu aku baik gak? Gitu. Sekali lagi tanyanya penuh, jangan dengan intimidasi gitu ya. Menurut kamu aku baik gak gitu. Next. Sayang, menurut kamu, ini sayang mulu dan yang gak punya pasangan gimana ya? Ya udah nanti kita sama-sama doakan gitu ya. Menurut kamu, ini keren nih, aku pelit gak? Coba deh. Teman-teman kalau jawabannya lama, teman-teman tahu artinya gitu ya. Padahal hari ini, akses kita untuk mendapatkan firman Tuhan gampang apa mudah? Jadi gampang atau mudah? Artinya apa? Gampang banget, setuju gak sih? Kita bisa dapatkan firman Tuhan gampang banget. Kalau zaman dulu kita masih bawa Alkitab. Zaman sekarang di HP kita semua ada Alkitab, ada gak? Ada HP yang gak ada Alkitab? Ada semua, bener gak sih? Gak boleh gak, kalau gak ada Alkitab di HP-nya boleh dibuang gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan Alkitab, kita bisa dapatkan firman Tuhan secara gampang di HP kita. Bahkan sekarang gini, kita mau belajar firman Tuhan gampang apa susah? Hari ini udah ada AI, teman-teman tahu AI? Wah, itu alat canggih banget gitu ya. Kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa nanya apapun. Teman-teman kalau nanya saya, mungkin ada pertanyaan yang saya gak bisa jawab, bener gak sih? Karena saya terbatas. Tapi kalau teman-teman nanya AI, gak ada jawaban yang dia gak tahu. Tanya apa aja, soal apa aja, gak cuma kekristenan. Apa aja teman-teman nanya AI, dia tahu jawabannya. Kita bisa belajar firman Tuhan dari, makanya ada yang bilang gini, Pak Pendeta, kalau siapin firman Tuhan dibantu sama AI gak? Kan gitu biasa kan?
Kenapa sekarang menyiapkan firman Tuhan aja, menyiapkan sharing firman Tuhan, kita bisa pakai alat yang ada di HP kita. Segitu gampangnya kita dapatkan firman Tuhan. Artinya gini, kalau benar firman Tuhan itu gampang didapatkan, aksesnya mudah, tapi kenapa kita gak berubah hidupnya? Kan itu menjadi permasalahan, benar gak sih? Karena gini, seringkali kita gak nyambung sama Tuhan. Coba deh kita next dulu, bisa gak nih? Makanya saya catat gini, jangan salfok. Fokus utama Tuhan mengubah kehidupan kita. Bukan sekedar keadaan kita. Seringkali kita gak nyambung sama Tuhan. Yang kita mau adalah keadaan kita berubah. Saya gak bilang kalau hari-hari ini mudah, saya gak bilang kayak gitu. Saya tahu ada begitu banyak kesulitan yang sedang kita alami. Begitu banyak masalah, penderitaan yang mungkin kita sedang alami. Mungkin kita mengalami sakit, penyakit atau apapun itu. Kita lagi gak mudah. Hidup kita memang lagi berat. Tapi gini, yang menjadi fokus utama Tuhan bukan mengubah keadaan kita. Fokus utama Tuhan adalah mengubah kehidupan kita. Apa buktinya kalau kita salfok? Seringkali kita baca Roma 8 ayat 28 dengan kacamata yang salah. Apa Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Kalau kita pandang ayat ini dengan salfok tadi, kita akan berpikir kebaikannya adalah keadaan kita berubah. Kita pengen, kita lagi susah hari ini, kita pengen segera mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Tapi gini, percaya lagi nih, Tuhan paling tahu yang terbaik dan waktu yang paling tepat buat kita semua. Karena kebaikan itu, kalau kita baca di ayat 29-nya bukan keadaan kita yang berubah. Kebaikan versi Tuhan adalah kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di ayat 29 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya gini, Tuhan mau lihat semua kejadian yang sedang kita alami hari ini, bukan hanya keadaan kita berubah, tapi kehidupan kita berubah. Nah, firman Tuhan lagi rindu gini, bukan hanya mengubah keadaan kita, firman Tuhan rindu mengubah kehidupan kita pada hari ini. Nah, pertanyaan gini, teman-teman siap gak diubah kehidupannya? Nah, apa yang diubahkan? Apa yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan? Ada beberapa hal, ini kita akan bahas sedikit aja. Kenapa pola pikir kita masih berubah? Pola pikir itulah dasar dari semua perubahan yang bisa kita alami. Artinya gini, kalau pola pikir kita belum berubah, percayalah semua perubahan yang terjadi sementara jatuhnya. Makanya kata bertobat pakai kata metanoia, yang artinya apa? Perubahan pola pikir. Kata bertobat itu pakai kata metanoia. Pola pikir kita dulu masih berubah. Nah, kenapa pola pikir kita masih berubah? Mindset kita masih berubah. Karena gini, mindset kita, pola pikir kita menentukan respon kita. Menentukan nilai kita. Menentukan tindakan yang kita alami. Contoh. Kalau saya sebut satu kata gini. Pernikahan. Yang ada di pola pikir kalian apa soal pernikahan? Kalau buat sebagian orang mungkin pernikahan bukan sesuatu yang bisa main-main gitu ya. Saya mesti mempersiapkannya dengan matang, saya mesti punya rumah dulu misalnya. Ada yang mikir nikah mesti punya rumah dulu? Ya agak susah menikah, kenapa? Karena rumah di Jakarta mahal gitu ya. Tapi gak apa-apa, kalau pola pikir kalian, mindset kalian mikir kalau nikah mesti udah punya rumah dulu, mesti beli. Kalau bisa di Pantai Mutiara gitu ya. Oh gak gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang ini, saya mesti siap ini dulu, punya ini dulu, punya itu dulu, punya ini dulu. Akhirnya orang yang punya mindset demikian, ya gak nikah-nikah, lama nikahnya gitu ya. Gak salah juga, itu berbicara soal apa? Pola pikir kita, mindset kita, menentukan respon kita, menentukan penilaian kita, menentukan tindakan kita. Kalau dia gak punya rumah, dia gak akan nikah-nikah, kan gitu ceritanya. Atau kalau saya sebut kata pacaran, apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di pola pikir kalian ketika saya sebut pacaran? Ada orang yang berpikir kalau pacaran itu mesti cari pacar yang seksi gitu ya. Ada cowok-cowok. Jadi kalau gak cantik, gak seksi, ini teman saya ada gitu ya. Kebetulan dia gak ada hari ini. Kalau cari pacar mesti yang cakep, mesti yang seksi. Kenapa? Biar bangun tidur ngeliat mukanya gak bosan gitu katanya. Menurut kalian teman-teman, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu gak cocok. Kalau berbicara soal pacar, sosok pasangan hidup, mau yang seperti apa? Saya dulu cari pacar, ketika saya udah bertobat ikut Yesus gitu ya. Terakhir ini, ya saya pacaran cuma sekali ya.
ketika saya dapatkan visi dari Tuhan kalau saya harus pemuritan, saya ketemu koditer dan lain sebagainya. Saya lakukan pemuritan dengan sekelompok anak-anak muda, umurnya belasan tahun semua. Saya habiskan banyak waktu sama mereka. Saya bukan hanya bagi waktu sama mereka, saya bagi uang mungkin, saya bagi perasaan saya sama mereka. Saya hidup bersama dengan mereka selama mungkin kurang lebih 5 tahun. Kalau sekarang mungkin udah belasan tahun gitu, udah 17. Ya udah 8 tahun mungkin. Pada saat saya cari pacar pada saat itu, kategori pertama saya, checklist pertama saya adalah gini. Dia mesti orang yang suka dengan generasi. Itu checklist pertama saya. Kenapa? Karena kalau dia gak suka melayani generasi, percaya lagi nih. Dia akan pasti komplain kan? Kenapa? Saya akan berbagi waktu antara pacar dengan anak-anak rohani. Kalau dia gak suka dengan komunitas, dia gak suka dengan pemuritan, dia gak suka melayani, percayalah gak akan langgeng hubungannya. Makanya salah satu kategori saya pada saat itu mencari pacar adalah saya mesti cari yang punya visi yang sama. Sama-sama mau melayani generasi. Yang gak komplain kalau tiba-tiba hari ini makan jam 8 malam, terus geser gak jadi gitu ya. Karena ada orang yang mau di konseling misalnya. Ini penting kenapa? Pola pikir saya, mindset saya adalah pasangan adalah kita mesti saling melengkapi satu sama lain. Soal pelayanan. Kita mesti berjuang bersama-sama. Kita mesti berdoa bersama-sama. Kenapa? Itu penting. Kalau enggak saya akan burn out. Kalau saya jalan sendiri saya enggak akan pernah kuat. Makanya saya mesti punya pasangan yang satu visi dengan saya. Nah teman-teman kalau cari pacar yang kayak gimana? Ini ada yang belum punya pacar gak sih? Ini kayaknya hari ini agak berumur ya. Anak-anak mudanya pada kemana? Gitu ya. Nah udah kita lanjut aja. Kalau saya sebut satu nama. Ahok. Apa yang ada di otak kalian? Apa yang ada di mindset kalian? Apa yang ada di pola pikir kalian? Muncul langsung kan? Ahok itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini namanya lebih terkenal dari Ahok. Saya akan sebutkan. Nah coba sebutkan apa yang ada di mindset kalian. Apa yang ada di otak kalian kalau saya sebut nama Suri? Ada yang gak suka sama saya di sini? Gak usah angkat tangan. Nanti kita bereskan gitu ya. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu semua ada yang gak suka sama saya. Pertama kalau saya sebut nama Suri yang kedengeran apa? Kesel kan, benar gak sih? Kalian kan gak akan suka nama itu disebut-sebut, kenapa? Karena kita gak suka, di pola pikir kalian gak suka sama saya. Maka kalau jadwal khotbah dimunculkan di layar, pengkhotbah minggu depan, Suri, apa yang kita lakukan? Yang gak datang pasti. Jadi yang datang pada hari ini berarti ya yang gak aman lah kita gitu ya. Tapi percaya lagi nih, perspektif kita mesti berubah. Itu yang pertama kali mesti berubah dalam kehidupan kita. Ada orang punya perspektif begini. Hidup itu cuma satu kali. Kita mesti senang-senang. Pernah dengar itu? Ya kan hidup cuma satu kali. Kita mesti senang-senang. Orang yang punya perspektif demikian. Percaya lagi nih. Dia akan menghabiskan semua waktu dan hidupnya untuk menyenangkan dirinya. Dia kalau punya duit. Dia akan pakai buat senang-senang. Dia kalau ke gereja. Yang dia pikirkan hanya senang-senang. Kalau gereja ini udah gak menyenangkan lagi, dia akan pindah ke tempat lain yang lebih menyenangkan lagi. Kenapa? Karena dia punya filosofi hidup, pola pikir, mindset. Kalau hidup hanya satu kali, kita mesti senang-senang. Ya tentu saja kita boleh bersenang-senang, tapi ini bukan fokus utama kita. Yang mengerti katakan amin. Ada yang punya mindset begini. Sukses itu, ini orang tua di sini banyak. Sama dengan kaya. Ada? Ada yang mengukur kesuksesan dengan kekayaan? Artinya gini, kalau anak saya belum sukses, kalau anak saya belum kaya, berarti dia belum. Kalau kita punya paradigma demikian, punya pola pikir demikian, kita akan menghalalkan segala cara supaya kita kaya. Kita akan sikut kiri kanan supaya kita gak peduli dengan orang lain, kita akan lakukan segala cara, yang penting saya kaya, karena kaya baru bisa dibilang orang sukses. Harusnya enggak dong. Benar gak sih? Apakah orang sukses pasti kaya? Belum tentu. Karena di dalam Tuhan, kekayaan bukan fokus utama. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Yang kedua yang harus berubah adalah identitas kita. Ini cuma permulaan. Identitas kita mesti berubah. Ketika kita percaya sama Yesus, firman Tuhan mengubahkan. Salah satu yang berubah adalah identitas kita. Teman-teman tahu identitasnya adalah anak Allah? Kelakuannya kayak anak Allah gak? Karakternya seperti anak Allah gak? Prinsip atau nilainya seperti anak Allah gak? Tujuan hidupnya seperti anak Allah gak?
Karena kalau kita punya identitas yang baru, saya adalah terang, saya adalah garam dunia. Gak ada yang tersembunyi buat orang lain melihat kehidupan saya. Pertanyaan gini, yang mereka lihat apa? Identitas boleh baru, kelakuan baru gak? Orang lain melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Bapa di surga, atau mereka memalingkan muka? Kita yang mana? Jadi firman Tuhan mengubahkan identitas kita. Tapi jangan sampai identitasnya baru, kelakuannya gak baru. Karakternya gak baru, prinsip nilainya gak baru. Tujuan hidupnya gak baru. Nah, hari gue berdoa gini. Firman Tuhan benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Pertama-tama pola pikir kita berubah. Identitas kita berubah. Pada akhirnya karakter kita berubah. Nilai, prinsip kehidupan kita berubah. Tujuan hidup kita berubah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika hidup kita sudah berubah, kehidupan kita sudah berubah, apa? What next? Selanjutnya apa yang mesti kita kerjakan? Jadi asumsi saya gini, kita semua adalah orang-orang yang pola pikirnya sudah berubah. Orang-orang yang identitasnya sudah berubah. Orang-orang yang karakternya sudah berubah. Tapi gini, ketika itu semua diubahkan dalam kehidupan kita, what next? Apa selanjutnya? Mesti jadi pertanyaan adalah gini, saya diubahkan Tuhan untuk apa? Makanya saya catat gitu, Tuhan gak mau hanya kita yang diubahkan. Tapi Tuhan mau lihat perubahan hidup kita, ada hidup orang lain juga yang Jadi Tuhan ubah kehidupan kita, bukan cuma buat diri kita doang. Tuhan ubah kehidupan kita, supaya ada orang lain juga diubahkan lewat perubahan kehidupan kita. Makanya yang akan kita kerjakan di Yohanes 13, 14, 15, Yesus kasih contohnya ketika orang yang berubah, gini cara hidupnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan kepada kita semua di tempat ini, supaya kamu juga berbuat yang sama yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya gini, Tuhan mau kasih satu contoh simple yang firman Tuhan catat di Yohanes ini. Kalau kita lihat perikopnya artinya apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini gini, Tuhan mau kita diubahkan supaya kita melayani. Sekali lagi, Tuhan ubah kehidupan kita bukan buat kita doang. Tuhan mau kita lihat kiri kanan kita. Tuhan mau kita lihat keluarga kita. Tuhan mau kita lihat sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang perlu Yesus. Kita kadang-kala cuek, benar gak sih? Kadang-kala kita gak peduli dengan kiri kanan kita. Tapi hari ini firman Tuhan catatkan. Selanjutnya yang mesti kita kerjakan adalah kita mesti melayani. Nah pertanyaannya, pelayanan itu apa? Kita harus definisi ulang arti pelayanan kita. Karena pelayanan itu bukan cuman di gereja, udah pasti, saya udah sering sebutkan. Pelayanan itu bukan cuma di 2 jam kebaktian, bukan. Karena kalau itu yang terjadi, kalau cuma 2 jam kebaktian, yang diperlukan adalah skill dan topeng. Ulang. Kalau pelayanan, definisi pelayanan kita cuma 2 jam kebaktian, di sebuah gedung gereja, ada musik dan lain sebagainya. Kalau itu cuma itu doang, yang diperlukan bukan hati yang melayani, bukan hati yang mengasihi, bukan. Yang dibutuhkan hanya skill dan topeng. Kenapa dan topeng? Kalau kita punya skill tapi kita gak punya topeng, kadang-kala kita gak berani pelayanan, benar gak sih? Artinya apa sih? Kita teman-teman kalau punya skill, bisa ngomong kayak saya, kita bisa jadi pengkhotbah. Kalau teman-teman bisa main musik, teman-teman bisa main musik. Kalau bisa nyanyi, teman-teman bisa melayani. Kalau gak bisa apa-apa, punya muka senyumnya bagus gitu ya, kayak grand, bisa jadi usher. Tapi gini, skillmu mulai hebat sehingga kita bisa pelayanan di gereja. Tapi ketika kita sendiri, kita hebat gak? Jangan sampai iblis minder ketika kita sendiri. Karena ketika sendiri, apa yang kalian scroll? Apa yang kalian tonton? Di luar sana, di luar gereja ini, bagaimana karakter kita? Kalau cuma 2 jam kebaktian, percayalah, semuanya haleluya. Ada yang ngomong jorok, ngomong kotor di gereja? Ada? Kan kita tahan, benar sih? Kita gak berani ngomong jorok gitu. Kita mau diapain juga sama orang lain, kita kan tahan. Kenapa? Di gereja. Di luar, gimana? Karena pelayanan itu
Bukan cuma 2 jam kebaktian. Apa definisi pelayanan? Definisi pelayanan simpelnya adalah kasih dalam tindakan. Teman-teman mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan, amin? Pertanyaan kedua. Perintah Tuhan berat gak? Yang bilang perintah Tuhan berat? Ulang. Siapa yang mengasihi Tuhan? Ini kayaknya agak hening ini kok. Kayaknya mesti lagu agak cepat gitu. Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang berani bilang perintah Tuhan itu gak berat? Gak ada? 1, 2, lumayan. Oh, di belakang ada 2, 4. Jadi yang berani bilang perintah Tuhan itu gak berat cuma 4 orang. Padahal semua orang mengasihi Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, ini bukan kata saya, coba next. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangat berat, benar? Itu kan kata kalian tadi kan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Perintah-perintahnya tidak berat. Bukan saya yang bilang, Yohanes yang bilang. Dia bilang kalau perintah Tuhan nggak berat. Kan jadi pertanyaan lagi nih, kenapa bisa perintah Tuhan nggak berat? Apa yang bikin perintah Tuhan itu nggak berat? Kalau kita baca ayat 2-nya, karena kita mengasihi Allah. Artinya gini, buat orang-orang yang mengasihi Allah, perintah Tuhan sebenarnya nggak berat. Padahal tadi kan ketika saya nanya siapa yang mengasihi Tuhan, semua mengasihi Tuhan. Harusnya perintah kedua, siapa yang bilang perintah Tuhan nggak berat? Harusnya kita semua angkat tangan juga, benar nggak sih? Karena firman Tuhan catat orang yang mengasihi Allah, perintah Tuhan nggak berat. Kalau hari ini perintah Tuhan rasa-rasanya berat, jangan-jangan kita nggak mengasihi Tuhan. Jangan-jangan kita hanya merasa mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi bagi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu nggak berat. Contoh, teman-teman yang udah nikah 5 tahun misalnya, masih ingat awal-awal pacaran? Jemput bukan menjadi sebuah masalah, setuju? Saya punya teman, dia tinggal di Jakarta, istrinya, pacarnya pada saat tinggal di Bandung. Konon katanya PP butuh 8 sampai 10 jam. Dijabanin loh. Menurut teman-teman kenapa? Padahal secara kalkulasi kan gak worth it kan. Pergi 4 jam, ketemu mungkin cuma 2 jam, 3 jam, pulang lagi. Dapatkan 2 jam, berkorban 8 sampai 10 jam. Kalau kalkulasi kan berat ini. Gak bisa ini, gak cuan ini kalau kata kita kan. Tapi kenapa dijabanin? Karena mau ketemu sama pacar. Teman-teman pernah gak sih telepon sampai jam 4 subuh? Pernah gak? Teleponan? Oh gak pernah, geleng-geleng. Gak pernah ada yang telepon sampai jam 4 subuh, gak pernah? Enggak, salah yang lain gitu. Gak pernah ya? Rian pernah? Sleep call, pernah sleep call? Jadi orangnya udah tidur, HP-nya masih hidup, pernah? Kan sering kali gini kita teleponan sampai jam 4 subuh kita jabanin. Padahal udah ngantuk itu. Tapi kenapa masih teleponan? Karena apa? Hatinya lagi berdebar, lagi jatuh cinta banget, lagi sayang-sayangnya kan gitu. Jemput gak terasa berat, teleponan kasih kabar berat. Kalau udah nikah 10 tahun kan biasa udah gak kasih kabar kan. Oh di sini kayaknya enggak deh. Kasih kabar terus. Tapi kan gitu. Biasa kalau nikahnya udah 10 tahun atau pacaran udah 5 tahun. Ada yang pacaran udah di atas 3 tahun? Nikah di atas 5 tahun? Masih kabar-kabaran sama istrinya, sama pasangannya? Masih tapi... Apa sih kamu nanya-nanya mulu kan gitu biasanya kan? Udahlah percaya aja sama aku gitu. Padahal kalau lagi pacaran dulu, dikit-dikit ngapain? Beb aku di sini ya, beb aku di sini ya. Kan gitu kan? Kenapa kabar-kabaran, teleponan, jemput 8 jam, 10 jam, pergi ke tempat pasangan kita jauh-jauhan, nggak merasa berat? Kenapa? Karena ada cinta di situ. Kalau cintanya hilang, misalnya pacaran udah di atas 3 tahun, nikahnya udah di atas 10 tahun. Jemput jadi berat kayaknya. Kan ada Grab, nge-Grab aja lah, kan gitu kan. Apa itu gara-gara waktunya udah 5 tahun? Bukan karena waktunya. Tapi karena kadar cintanya sudah berkurang. Jadi hari ini kalau pasanganmu
Kasih kabar susah. Pergi pagi pulang subuh mulu, gak kasih kabar dan lain sebagainya. Jemput susah. Udah, kamu sendiri, aku sendiri. Gitu ya. Tapi nanti di rumah bareng-bareng. Itu berarti apa? Kadar cintanya sudah berkurang. Bagaimana cara ngukurnya? Lihat aja perintahnya itu atau yang biasa kita lakukan jadi berat atau enggak. Ketika sudah berat artinya gini, kadar cinta saya sudah berkurang. Sekali lagi ini bukan filosofi saya, bukan. Firman Tuhan yang catatkan. Ketika kita mencintai Tuhan, perintah-perintah Tuhan enggak berat. Nah, perintah Tuhan seperti apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Satu aja karena waktunya enggak banyak, gitu ya. Tanda kita mengasihi Allah ketika kita hidup di dalam ketaatan. Jadi tanda kita mengasihi Allah bukan seberapa sering kita ke gereja, seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, bukan itu tandanya. Firman Tuhan catat, tanda kita mengasihi Allah adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan. Nah, ini yang mau kita pelajari selama 15 menit ke depan gitu ya. Perintah seperti apa yang diberikan sama Tuhan yang mesti kita taati? Yohanes 13:34 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus. Ini perintah baru buat orang-orang yang mencintai Tuhan, kan gitu. Kan tadi semua mencintai Tuhan kan? Perintah baru yang diberikan kepada kita semua yang mencintai Tuhan, haruslah kita saling mengasihi. Kita kerjakan gak? Kita lakukan gak? Kita bilang ini berat atau gak berat? Karena kalau mengasihi yang sama itu gampang. Mengasihi orang yang sama itu artinya apa? Sama-sama Kristen, sama-sama satu server, sama-sama satu visi, sama-sama menyenangkan, sama-sama satu frekuensi, kan gampang kan? Tapi firman Tuhan kita harus mengasihi sesama. Artinya apa? Semua orang. Gampang? Gampang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, gampang? Harusnya sekali lagi buat orang yang mencintai Tuhan, jawabannya adalah gampang, udah boleh pulang gitu ya. Kenapa penting mengasihi sesama? Tuhan mau gini, gereja kita, rumah harmoni, bukan hanya kerumunan, bukan hanya basa-basi, tapi terjadi relasi. Saling mengasihi itu menjadi penting, kenapa? Karena kita melihat, teman-teman ada yang tahu ini siapa? Robin Williams, seorang pelawak, pemain film. Kalau dia main film selalu menyenangkan. Teman-teman pernah nonton filmnya? Mungkin angkatan agak tua gitu ya, anak muda mungkin gak tahu. Tapi dia konon katanya, kalau di backside itu, dia adalah orang yang paling menyenangkan. Dia adalah orang yang paling bijaksana. Kata-katanya biasanya membangun. Teman-teman tahu kenapa dia meninggal? Bunuh diri. Orang yang bijaksana, orang yang humoris, orang yang sangat menyenangkan, orang yang nice banget sama orang sekelilingnya, bekerja sama dia, enak banget, asik banget katanya, ditemukan apa? Bunuh diri. Ah, dia mah bukan orang Kristen, wajar lah. Orang sebelahnya? Gantengan mana sama Rian? Umur berapa bro? 31. Dia 30. Namanya adalah Jared Wilson. Teman-teman tahu dia adalah seorang gembala. Mau tahu Jumatnya berapa? Kalau RH kan 1000. Kalau dia 15.000 Jumatnya. Jadi 15 kali lipat daripada kita gitu ya. Jumatnya berapa? 15.000. Dia adalah seorang gembala plus konselor. Dia punya program namanya Anthem of Hope. Orang-orang yang mau bunuh diri, orang-orang yang mau bercerai, orang-orang yang udah kehilangan pengharapan datangnya sama dia untuk di konseling. Konon katanya ada begitu banyak orang yang tadinya mau bercerai, tadinya mau bunuh diri, selamat gara-gara berkonseling sama dia. Teman-teman tahu dia meninggalnya karena apa? Jumatnya ada berapa tadi? Programnya keren gak? Nyanyian pengharapan. Dia membagikan pengharapan kepada orang lain. Dia memberikan semangat baru kepada orang lain. Dia kedapatan bunuh diri. Satu lagi terakhir. Teman-teman tahu dia siapa? Yang di kanan tahu siapa? Teman-teman tahu Rick Warren itu siapa? Nggak tahu. Rick Warren itu adalah penulis buku terlaris nomor 2 setelah Alkitab. Judulnya adalah The Purpose of
Driven Life. Jadi teman-teman kalau nggak tahu tujuan hidup, teman-teman mau mencari tujuan hidup, buku dia yang dibaca. Di semua gereja, hampir semua gereja, pasti punya buku ini. Kenapa? Buku ini mengubahkan begitu banyak orang berbicara soal gereja, berbicara soal kehidupan. Teman-teman tahu dia meninggalnya kenapa? Dia belum meninggal, sabar. Nanti meninggal juga nanti katanya. Belum. Teman-teman lihat ke sebelah kirinya. Mirip gak mukanya? Namanya adalah Matthew Warren. Dari namanya ketahuan dia anaknya bapaknya. Umurnya 27 tahun. Teman-teman tahu dia meninggal karena apa? Padahal bapaknya Rick Warren loh bapaknya loh. Kalau bapaknya bukan Rick Warren, bunuh diri kayaknya ya berarti penderitaannya kan berat banget gitu ya. Udah gak ada harapan hidup. Tapi ini bapaknya adalah orang kaya, orang pintar, orang cerdas. Penulis buku terkenal. Punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Anaknya harusnya luar biasa dong. Harusnya. Tapi anaknya didapati bunuh diri. Dari kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, saya mau bilang gini. Kebanyakan dari orang percaya, ketika bersekutu bersama-sama, hanya basa-basi, tapi gak punya relasi. Di rumah, punya relasi gak? Baik kemarin kalau teman-teman tahu, saya lagi ngajakin para fasilitator untuk bertemu. Kenapa saya mau ajak fasilitator bertemu? Karena saya takut yang kita lakukan cuma meeting seminggu sekali, tapi gak ada ministrinya. Saya ulang, friend itu bukan cuma meeting seminggu sekali. Friend itu harusnya ada ministrinya. Artinya apa? Ada koneksinya setiap hari. Kita mesti punya kedekatan, kita mesti jadi friend, benar-benar jadi friend buat mereka. Kita mesti jadi teman, karena kalau hanya basa-basi, setiap hari kalau ditemui saya ketemunya hari Kamis, ada yang ketemunya hari Selasa, ada yang via Zoom dan lain sebagainya. Kalau cuma basa-basi, percayalah, mereka gak pernah mengalami kasih Tuhan dalam komunitas kita. Ada yang belum nonton? Kemarin kita bikin nobar ini. Yang belum nonton film ini siapa? 1, 2. Di Netflix ada. Pulang dari tempat ini nonton. Kenapa? Ini film penting banget, luar biasa banget film ini. Sekali lagi pulang dari tempat ini apa? Karena setelah saya nonton film ini, saya menyadari ternyata harusnya produk dari sebuah gereja itu apa? Contoh ya, kalau saya berbicara soal Starbucks, produk apa yang mereka munculkan? Kopi. Kalau saya berbicara soal Rolex, yang mereka produksi, yang mereka keluarkan adalah jam. Kalau gereja, apa yang seharusnya diproduksi sama gereja, apa coba? Apa yang harusnya yang gereja ini hasilkan? Apa yang bisa dicoba? Ada yang punya jawabannya? Kalau nggak tahu jawabannya, pulang dari teman ini sekali lagi apa? Nonton. Dan teman-teman akan temukan jawabannya. Harusnya yang dihasilkan dari gedung gereja ini. Sekali lagi kalau berbicara soal gereja bukan cuma gedungnya, kita semua. Harusnya produknya adalah murid. Pertanyaannya, teman-teman murid bukan? Kalau teman-teman cuma pengunjung, teman-teman cuma jemaat, tapi bukan murid, saya mau bilang gini, gereja kita lagi gagal. Kenapa? Karena harusnya bukan cuma Rumah Harmoni, semua gereja. Produk yang dihasilkan adalah murid-murid Kristus. Pengikut Kristus yang mau serupa dengan dia. Bukan cuma pengunjung, saya sering bilang itu. Tapi adalah murid-murid yang militan, yang harus dihasilkan. Untuk itu dihasilkan, sekali lagi, butuh ada orang yang mau melayani. Ada orang yang mau berbagi kasih sama mereka. Sehingga sekali lagi bukan cuma basa-basi yang kita lakukan. Bukan cuma meeting, bukan cuma pertemuan seminggu sekali seperti ini. Bukan. Kalau ini namanya kerumunan. Kita susah untuk berbagi kasih di tempat sebesar ini, benar sih? Kita butuh friend, kita butuh kelompok kecil untuk kita berbagi kasih. Miliki itu dalam kehidupan kita. Karena kita gak bisa sendirian. Nah, saya berdoa gini, tempat kita adalah pencetak murid-murid yang handal. Dari tempat ini keluar murid-murid Yesus yang menjadi dampak dimanapun mereka berada. Baru gereja ini disebut berhasil. Jadi bukan 1000-nya, bukan 15 ribunya, bukan.
tapi seberapa banyak murid yang dihasilkan. Itu adalah ukuran kesuksesan dari sebuah gereja. Dan saya berdoa sekali lagi, gereja kita, walaupun gak banyak orangnya, isinya adalah murid-murid Kristus yang militan, yang radikal, yang mau hidup bahkan mati buat Yesus. Teman-teman mau? Amin. Maka ikutin DC gitu ya, ada discipleship class dan lain sebagainya. Oke, next dulu. Tadi ini udah, gereja Tuhan harus apa? Memproduksi murid Kristus yang mau melayani dan mengasihi sesama. Karena banyak orang butuh kasih Yesus dimanifestasikan dari kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika ia saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kenapa kita mesti saling mengasihi? Ketika kita mengasihi, mereka tahu, oh ini anak Allah. Kasih Allah ada pada mereka. Dan saya berdoa demikian. Dalam komunitas kita sekali lagi, kita adalah orang-orang yang berpegangan tangan satu sama lain. Lihat teman kita lagi sedih, lagi senang, kita ikutan senang dan ikut sedih bersama dengan mereka. Mereka butuh pertolongan. Ada kalanya teman kita bukan cuma butuh doa, benar sih? Mereka butuh dana. Komunitas kita bisa kasih? Komunitas kita bisa bersama-sama? Saling menolong dan satu sama lain? Bisa, amin? Saya berdoa friend kita adalah isinya demikian gitu ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? 6 menit. Apa yang harus kita lakukan? Pulang dari tempat ini, hal pertama yang harus kita kerjakan adalah jangan egois. Kenapa jangan egois? Karena buat orang-orang yang egois, mengasihi orang lain menjadi sesuatu yang sangat susah, benar gak sih? Perkataannya apa? Saya aja masih begini, saya aja masih susah, saya aja masih begini, saya aja belum sukses, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan bagi orang-orang yang egois. Tapi hari ini gini, kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau saling mengasihi, keluar dari tempat ini, jadilah pribadi yang gak egois. Yang gak hanya mementingkan diri sendiri, memikirkan diri kita sendiri. Kita harus buka mata kita mulai melihat orang lain, orang sekeliling kita, Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga punya masalah. Tapi percaya lagi nih, ketika kita mulai bantu orang lain, kita mulai doakan orang lain, kita mulai ada bersama dengan mereka. Percaya lagi nih, Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tuntun kehidupan kita. Jadi hari ini jangan cuma memikirkan diri kita sendiri. Mulai mikirin orang di samping kita. Mulai doakan orang di samping kita. Mulai doakan keluarga kita. Mulai doakan tetangga kita mungkin. Tempat kerja kita. Saya berdoa. Kita memproduksi murid yang lain. Kita menghasilkan orang-orang percaya lainnya yang militan lewat kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberi. Apa yang harus kita beri? Waktu. Kalau kita beri duit, dia bisa balikin. Tapi kalau saya beri waktu, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Namanya apa? Mau gak kita beri waktu pada orang lain? Waktu kita, kalau kata orang dunia kan, waktu adalah uang. Mau gak kita ganti? Waktu yang kita punya, kita pakai untuk menghasilkan murid-murid yang lain. Mau? Waktu yang kita punya, kita mau pakai untuk saling mengasihi. Waktu yang kita punya, mau kita pakai untuk berbagi kasih kepada sebanyak-banyaknya orang. Kenapa? Harusnya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Mau memberikan kepedulian kepada orang lain? Kalau perhatian dan peduli, saya peres keluar yang namanya hadir. Teman-teman mau hadir dalam kehidupan orang lain? Teman-teman mau jadi orang yang peduli, perhatian, ada, berdoa bersama dengan orang lain, mau? Sekali lagi, jangan egois. Mari beri waktumu. Berikan perhatianmu, kepedulianmu kepada orang lain. Yang terakhir, berikan apa? Ruang untuk orang melukai dan mengecewakan. Maksudnya apa sih? Kadangkala orang melukai kita, benar? Kadangkala orang mengecewakan kita. Yang di depan bisa mengecewakan? Dari anggukannya kayaknya pernah dikecewakan gitu ya. Tapi kita semua pernah dikecewakan. Kita juga pernah mengecewakan. Kita pernah dilukai. Ada yang pernah dilukai? Cewek-cewek. Tapi percaya gini, kita juga sering melukai orang lain. Berikan ruang kepada orang lain untuk bisa melukai dan mengecewakan kita. Kenapa? Supaya ketika orang melukai kita gak buru-buru keluar. Kita berikan ruang kepada mereka. Kenapa? Karena saya juga pernah melukai. Kata Ibrani adalah cengli lah. Benar gak sih? Ada yang gak tahu cengli? Nanti ada di kamus Ibrani gitu ya. Kita mesti cengli gitu loh. Kita juga sering ngelukain orang lain. Beri waktu, beri ruang buat orang lain untuk melukai dan mengecewakan kita. Sehingga ketika kita dikecewakan
kita dilukai. Kita ada bersama dengan dia. Kita berikan kesempatan. Kita bersama-sama lagi. Kita ngobrol lagi. Kita komunikasikan lagi. Waktunya tinggal 3 menit gitu ya. Teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan? Amin. Terakhir. Slide terakhir ini buat orang-orang yang merasa firman Tuhan belum mengubah hidupnya. Siap? Jadi kalau teman-teman merasa, kayaknya firman Tuhan belum mengubah kehidupan saya. Pola pikir saya masih pola pikir yang lama. Identitas saya masih identitas yang lama. Nilai saya belum nilai kerajaan. Tujuan hidup saya masih tujuan hidup yang sama. Ini buat kalian yang masih merasa kalau firman Tuhan belum berhasil mengubah kehidupan kalian. Kenapa itu bisa terjadi? Ini jawabannya. Banyak dari kita mungkin tahu firman. Ada yang tahu firman? Sekali AI bisa mengajarkan kepada kita. Bahkan apa? Menguasai firman. Tapi hidup kita tidak dikuasai. Menguasai firman dan dikuasai firman adalah 2 hal yang berbeda. Ahli Farisi, ahli-ahli Taurat di Alkitab menguasai firman Tuhan. Tapi hidup mereka tidak dikuasai oleh firman. Hari ini gini, teman-teman cuma menguasai firman tapi gak dikuasai firman. Saya akan akhiri dengan pertanyaan ini. Menurut teman-teman, Yesus penting gak? Dalam kehidupan kalian Yesus penting gak? Penting. Pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, Yesus udah jadi kepala belum dalam kehidupan kalian? Kan firman Tuhan catat Yesus harus jadi kepala. Menurut teman-teman, Yesus itu penting? Penting. Yesus udah jadi kepala dalam kehidupan kita? Seringkali kan Tuhan bukan jadi kepala kan? Ayo, ngaku. Seringkali Yesus bukan jadi kepala, dia cuma jadi helm. Untuk melindungi kita. Untuk menolong kita. Yesus belum jadi kepala, dia cuma jadi. Makanya kalau kita mau liburan nih, bentar lagi liburan. Doa apa yang kita ucapkan? Tuhan, saya mau ke Jepang Tuhan. Tuhan jaga rumah saya mau pergi 2 bulan. Kelamaan. Saya mau pergi 2 minggu. Tuhan Yesus tolong jaga rumah saya. Saya percaya gak ada yang hilang ya Tuhan. Kan kayak gitu-gitu doa kita kan. Kan Tuhan bukan jadi, Tuhan kok jadi satpam lama-lama kan di surga dia bilang kurang ajar ya anak. Gitu kan. Kita kalau mau pergi ke Bandung gitu misalnya, di mobil kita doanya apa? Tuhan, lindungi perjalanan saya. Supaya saya sampai ke tempat tidak kekurangan satu apapun. Saya gak bilang doa kita salah, enggak. Tapi seringkali tanpa kita sadari, Yesus bukan jadi kepala yang mengatur kehidupan kita. Tapi Yesus cuma jadi helm yang melindungi kehidupan kita. Atau Tuhan cuma jadi tangan untuk mengambil semua yang kita mau untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa firman Tuhan gak mengubahkan kehidupan kita sekali lagi? Karena Yesus belum jadi kepala dalam kehidupan kita. Makanya ada satu sermon yang bagus, saya akan akhiri dengan ini. Selain donatur, anak TikTok semua gitu kan. Selain donatur dilarang, Yesus dari atas bilang gini, saya udah kasih semuanya buat kalian. Saya udah kasih nyawa buat kalian. Kok saya masih belum boleh ngatur kehidupan kita sih? Tuhan bukan cuma donatur, benar sih? Pemusik boleh maju ke depan semua. Yesus bukan cuma donatur, bukan. Yesus berikan semuanya dalam kehidupan kita. Dia berikan segalanya, diberikan bahkan nyawanya tebus kehidupan kita. Boleh ngatur dong, benar gak sih? Harusnya dia ngatur kehidupan kita, harusnya dia jadi kepala dalam kehidupan kita. Keluar dari tempat ini, jangan biarkan firman Tuhan hanya kita ketahui, hanya kita kuasai, tapi kita gak menghidupinya. Makanya saya bilang gini, saya berdoa gini, dari tempat ini. Lahir orang-orang yang mau melayani. Dimanapun dia berada, bukan cuma di gereja. Dimanapun dia berada, kita punya mimbarnya masing-masing. Saya sering bilang gini, teman-teman sadar gak kalau kita ini semua adalah hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu bukan cuma kita yang di depan kali. Bukan. Kita semua hamba Tuhan. Karena kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba. Iya kan? Kalau kita bukan hamba Tuhan berarti kita hamba. Mau jadi hamba setan kan enggak kan? Artinya apa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya mimbarnya masing-masing. Saya punya mimbar di tempat ini. Bapak Ibu mungkin yang bukan sebagai seorang pendeta punya mimbar di rumah kalian masing-masing. Mimbarnya harus dipakai. Artinya apa sih? Kita mesti jadi contoh dimanapun kita berada. Kita mesti melayani dimanapun kita berada. Kita mesti mengasihi dimanapun kita berada. Sehingga sekali lagi lewat kehidupan kita. Ada orang yang dimuridkan. Ada orang yang dimenangkan. Dan sorga bersorak-sorai bersukacita. Sekali lagi. Karena Yesus bukan hanya donatur. Yesus boleh ngatur. Boleh? Sebutkan bersama-sama.
Karena Yesus bukan hanya donatur, Yesus boleh jadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Ngatur kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita. Karena dia layak adanya, karena dia berikan hidupnya buat kehidupan kita. Tuhan memberkati.